Saya pernah dikritik oleh Panji. Kemudian Panji ingat, kembalilah pada tahun 2009 atau 2010. Betapa keras Panji ini Panji orang itu mengkritik saya, tapi dia tidak tahu fakta apa yang disampaikan ke saya. Tapi alhamdulillah saya tidak menuntut dia. Waktu itu apa dikritik apa? Pak Susno keberatan? Terkait dengan cicak buaya. Saya dikatakan kayak buaya kayak apa lah gitu kan. Kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Karena udah banyak sekali korbannya, bukan saja masalah tokoh agama ya, tapi Bapak sebagai pejabat Polri saja sudah pernah tersakiti oleh Panji. Jadi kalau satu perkara mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ini ada Pak Dharma Pongrekun. Sekarang nggak sakit. Ya, maksudnya gini Pak. Tidak dendam, saya tidak kita dendam. berbicara masalah peristiwa hukum yang sering berulang-ulang kali dilakukan oleh Panji. Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat Pak. Dia mengadakan acara aja untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan itu sudah mens rea itu artinya Anda adalah niat jahat. Tahu dari? Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi ya, kalau judulnya aja udah niat jahat niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ. Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Saya tidak pada posisi mentolerir penghinaan agama. Agama apapun, oleh siapapun, saya pasti berada yang paling depan untuk membela. Agama apapun ya, saya tidak katakan Islam. Kemudian terima kasih telah keluar pembelaan untuk agama Islam, saya senang sekali karena saya juga Muslim. Tapi seandainya agama non-Islam dihina siapapun, kita harus hadir untuk itu. Itulah kita. Dan ini saya juga senang, Pak Kusimudin tadi sudah sampaikan, saya tidak mentolerir penghinaan agama. Jadi beliau yang selama ini saya idolakan juga, hampir sama berdua ini. Karena di mana-mana pun hadis-hadisnya keluar, walaupun aku nggak ngerti bahasa Arab ya. Dan aku bagus, senang ya. Nah ini peringatan untuk siapa? Satu untuk siapa namanya? Panji. Artinya Panji harus bisa membedakan lawaan, stand up comedy, kemudian penghinaan dan penistaan. Begitu dia nyampaikan kalimat dengan gayanya dia, tapi yang disampaikan dia fakta, oh bagus sekali, saya akan terbahak-bahak. Bila perlu saya guling-guling gitu, saya senang. Kenapa? Tidak semua orang bisa menyusun kalimat untuk membuat orang tertawa. Tidak semua orang bisa menerima stand up comedy itu sebagai suatu yang lucu, itu seni. Dan tidak semua orang bisa menyampaikan kritik dibungkus dengan stand up comedy, itu seni. Dari pembicaraan kita tadi, semuanya sama ini. Setuju dengan kritik, bahkan pernah diperiksa di mana itu? Pak, di Polda karena mengkritik. Jadi setuju. Jadi kita ini sebenarnya paham. Ya ini peringatan untuk Polri, mudah-mudahan Polri mendengar. Untuk kritik kita sangat setuju. Kalau tandanya itu kritik, itu adalah fakta. Menyampaikan fakta misalnya, wih Pak Susno itu ganteng banget. Wih saya nggak marah, setuju. Ya, karena memang agak ganteng gitu. Oh Fitra hebat memang. Dan peringatan untuk Panji, untuk menyampaikan sesuatu itu adalah harus sampaikan fakta. Itu satu. Kalau fakta Anda akan selamat, nggak akan sampaikan. Yang bukan fakta, saya pernah dikritik oleh Panji. Kemudian Panji ingat, kembalilah pada tahun 2009 atau 2010. Betapa keras Panji ini Panji orang itu mengkritik saya, tapi dia tidak tahu fakta apa yang disampaikan ke saya. Tapi alhamdulillah saya tidak menuntut dia. Waktu itu apa dikritik apa? Pak Susno keberatan? Terkait dengan cicak buaya. Saya dikatakan kayak buaya kayak apa lah gitu kan. Ini ya agak keterlaluan. Dia nggak tahu fakta, nggak tahu apa, dia sampaikan begitu. Boleh disampaikan waktu itu gimana, seperti apa kalau nggak keberatan? Wah udah agak banyak, itu luka lama nggak akan saya angkat lagi. Udah saya maafkan dia. Terkait cicak buaya lah waktu itu kan, oke. Dia nyampaikan. Tapi dia menyampaikan, dia stand up comedy juga waktu itu. Iya, tapi dan salah data menurut Pak Susno. Salah datanya, satu. Yang kedua artinya jangan lagi nyampaikan gitu. Setuju saya. Selucu-lucunya boleh,
tidak usah takut mengkritik presiden sekalipun, mengkritik DPR sekalipun, sampaikanlah kalau fakta. Misalnya DPR dikritik gajinya besar gitu. Nah, boleh wong itu fakta kok. Tapi jangan sampai kita mengungkap sesuatu yang bukan fakta. Satu lagi masalah agama. Nah, ini peringatan saya untuk junior-junior saya Polri harus berhati-hati. Tadi katanya menista agama. Nah, untuk menista agama terkait dengan kalimat sholat itu harus cari pakar agama, apakah betul kalimat itu penghinaan, apakah itu bukan penghinaan tapi mentamsilkan. Nah, ini beda, Mentamsilkan, apa itu ya, artinya? mengibaratkan. Nah, menganalogikan. Okay. Tapi kalau itu sudah tertuju kepada misalnya sholat safar dan sebagainya, nah itu kemudian dikaitkan merapatkan barisan, itu dalam konteks apa dan apa? Kalau Tapi memang kalau pelaporan lebih dari 10 dan semuanya ulama, ya mungkin nggak susah untuk mencari itu. ulama. Banten juga. Artinya, Ulama Banten itu udah turun. Ya. Mungkin sebentar lagi ulama Madura. ya artinya begini, yang nafsirkan Bahkan itu, udah melakukan turun ke jalan itu yang banyak. yang nafsirkan jangan yang melapor. Saya kalau beliau keahlian agamanya tidak bisa diragukan lagi. Tapi jangan dia yang nafsirkan. Kalimat ini menurut beliau adalah penghinaan. Nah, carilah ahli agama yang lain supaya tidak jeruk makan jeruk. Nah, Baik, seperti biasa saya sudah berpengalaman dengan melaporkan Ahok itu alhamdulillah terjerat. Itu pasti akan dihadirkan saksi ahli Iya. agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, Yes. saksi ahli pidana. Itu pasti akan Yes. dikondisikan. Nah. Dan biasanya juga kami bukan dikondisikan, Pak. Tapi akan didengar keterangan sebagai saksi. Kalau dikondisikan skor orang kita mau menghukum dia. Iya. Ya enggak beda. Bukan Betul. dikondisikan. Bahasanya aja mungkin. Iya. Jadi- Tapi akan dihadirkan waktu itu. Ya. Nanti akan dihadirkan. Akan dihadirkan. Oke. Jadi itu untuk malam ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Bukan beliau membela penistaan ya. Ini mungkin saking semangatnya gitu kan. Tadi udah disclaimer kok. Bedakan Iya. antara penistaan kita atau sama, penghinaan. sikap kita terhadap penistaan agama kita sama, agama apapun. Terhadap kritik kita sama. Oh, kritik itu silakan. Bersyukur ada orang yang bisa membungkus kritik dengan seni. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Dan tidak semua orang bisa menikmati kritik yang dibungkus seni. Itu bagus. Ya lanjutkan aja, jangan takut komika. Bila perlu malam ini habis acara stand up di sini gitu. Izin Bung Aiman, saya mau bicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal. Pak Ferry nanti. Jadi Bung Firdaus. kalau saya mendengarkan statement dari Pak Jenderal, udahlah cocok Panji ini masuk kerangkeng. Karena udah banyak sekali korbannya, bukan saja masalah tokoh agama ya, tapi Bapak sebagai pejabat Polri saja sudah pernah tersakiti oleh Panji. Jadi kalau satu perkara mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ini ada Pak Dharma Pongrekun. Sekarang nggak sakit. Ya, maksudnya gini Pak. Tidak dendam, saya tidak Kita dendam. berbicara masalah peristiwa hukum yang sering berulang-ulang kali dilakukan oleh Panji. Jadi artinya di sini ini bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini udah ada mens rea. Dari judulnya aja tuh mens rea, niat jahat, Pak. Dia mengadakan acara aja untuk berbuat jahat berarti. Dan kejahatan-kejahatan Bentar, ini itu menarik. sudah Mens rea itu artinya Anda adalah niat jahat. Tahu dari Iya, mens rea itu adalah niat jahat. Jadi Iya, betul. kalau judulnya aja udah niat jahat dia, niatnya saja sudah muncul, maka muncullah delik di situ. Jadi kalau seandainya dia mau membantah bahwa saya tidak berniat jahat, lah kamu aja bikin judul niat jahat kok. Oke. Dan akhirnya kejahatan-kejahatan itu terungkap. Contoh malam ini Pak Jenderal sudah mengakui Iya. pernah disakiti oleh saudara Menarik. Panji. Oke, Jadi ini menarik udah nih. layaklah dipenjarai Panji nih. Sebenarnya Makasih itu ya. kan alegori ya. alegori, oke. Mens rea itu niat jahat, artinya dia bilang bahwa dalam ini saya bukan mengatasnamakan Panji, tapi saya menyimpulkan sebagai seorang komika, Sama-sama komika, oke. sebagai seorang komika bahwa mens rea di sini adalah dia menunjukkan kejadian-kejadian atau pengamatan-pengamatan dia yang menurut dia terhadap keadaan sosial politik di Indonesia yang ada niat jahat. Saya baru tahu kalau mens rea artinya itu menurut komika itu ya. Kalau kami orang hukum itu niat jahat Pak. Betul, Saya luruskan, tapi Pak. kan itu alegori. Jangan dibelok-belokin Pak. Tapi kan itu alegori, kayak Final Destination. Oh, jadi ini tentang tujuan, padahal filmnya tentang orang yang mau pada mati gitu kan. Itu kan alegori. Mas, kalau dalam seni itu sah menggunakan majas. Gitu kan.
Jadi Bapak belajar dulu soal majas gitu loh. Bung Emrus, silakan. Sedikit aja. Komunikasi nih. Jadi Saya udah belajar soal majas Pak, saya juga orang komunikasi Pak. sedikit. Dari Oke. segi Saya juga magister hukumnya, magister komunikasi Pak. Oke. Magister komunikasi S2-nya Pak. terlepas Satunya. sarjana manapun backgroundnya dalam diskusi, kita tanggalkan kesarjanaan kita atau gelar. Saya juga sudah bicara. Jadi baik, mengenai keniscayaan penistaan agama sebenarnya harus ditafsirkan itu. Jadi nggak semudah itu kita mengatakan bahwa itu penistaan agama atau tidak penistaan agama. Dan mensrea tadi. Karena mensreanya. Jadi tapi saya sudah katakan tadi, mensrea itu hanya Tuhan yang tahu, kata Bung Novel tadi kan. Jadi amat sulit, sangat subjektif. Lalu kemudian saya berpendapat bahwa apakah itu penistaan agama atau bukan, kita bisa diteliti dari sudut komunikasi apa yang disebut dengan hermeneutika. Jadi tidak boleh kita tafsirkan word by word atau kalimat by kalimat, tetapi harus dilihat keseluruhan kalimat dan konteksnya, baru dapat makna itu. Sehingga tidak semudah itu kita mengatakan tuh. Biarkanlah nanti ahli tafsir yang jago di bidang itu untuk bisa melihat apakah ucapannya itu penistaan agama atau tidak. Oke, ini kita bedah satu-satu. Tadi apa yang disampaikan? Boleh saya pinjam? Iya. Oke. Cakep nah. Nah. Lihat langsung nah. Oke. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Saya tanya ke Bung Emrus ya. Baik. Sampaikan tadi. Dari sisi komunikasi. 1 Oke. sampai 5. Betul. Oke. Kita jabarin 1 demi 1. Saya bagi Kita 2 dulu sudah ya. 1, jabarkan, 2 iya. dan 3, 4 kan? Iya, Oke. boleh. 1, memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik, soalnya alasan lu aneh-aneh. 1. Nggak ngerti. Poin 2. Di situ nggak ada masalah kan? Oke, Lewat, kan? ini kalimat selanjutnya ya. Iya. Oke. Ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya, gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong, gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Baik. Oke. Silakan. Itu hak memilih dia. Itulah pegangan dia untuk memilih pemimpin. Urusan dia itu, subjektivitas dia, begitu. Jadi kemerdekaan seseorang itu. Bapak pahami dulu bahwa sholat itu bukan profesi itu yang pertama. Tidak ada kata rajin di situ. Sholat itu adalah kewajiban, perintah Allah. Itu yang utama dulu. Baru kita berbicara tahapannya yang Bapak ceritain tadi, komunikasinya. Karena di sini sudah jelas kok dikatakan rajin. Rajin itu kerjaan, Pak, bukan sholat. Ada subjek kalimat di situ. Iya, Saya kata memilih. rajin ini kan kata kerja. Saya memilih. Sebaiknya Bapak nggak usah bahas masalah sholat lah Pak, karena saya belum tidak tahu. bahas itu. Bapak ini agamanya apa saya nggak tahu gitu loh. Nanti 4 mata kita Ya, ketemu. saya 5 mata, ntar saya tunggu 5 mata, saya memilih. Ada kata-kata itu kan. Jadi hak subjektivitas seseorang untuk menentukan pilihan apakah pertimbangan program, sosok atau homogenitas, misalnya dari sudut religius, boleh, nggak apa-apa. Itu hak demokrasinya. Demikian. Ini 1, 2, 3, 4 semuanya berurutan kalimatnya. Berurutan. Enggak, yang 5 bisa. Oke, 1, 2, 3, 4 berurutan Iya, ya. Oke, silakan Anda mau bantah apa situ. Bapak kalau bukan orang Islam nggak bisa masuk dalam ranah ini, Pak. Mohon maaf lahir batin. Bapak nggak ngerti. Karena yang ngerti aja ini masih mungkin dalam perdebatan. Harus orang ahlinya. Bapak konteksnya silahkan nilai untuk bagaimana ilmu komunikasi yang disampaikan oleh Panji ini, narasinya itu bagaimana, kata perkatanya itu bagaimana, apakah masih berhubungan satu dengan yang lain atau tidak berhubungan dengan yang lain. Boleh Dibacakan saya lagi. respon? Tapi ini sangat sensitif, Pak. Sulit Dibacakan untuk sekali lagi. Bapak Boleh, bisa boleh. menyampaikan Bang ini. Boleh. Karena saya juga kesulitan ketika yang sidik saya juga orang yang berlainan agama. Nah, saya harus jelaskan lebih dalam, lebih luas. Karena ini masalah yang sensitif. Karena masalah sensitif ini hukumannya, kalau menurut hukum Islam hukuman mati, harus jelas. Nah, kita ini di Indonesia, yaitu ketika komika atau siapapun, seharusnya harus pegang dulu. Di kantongnya, di dadanya, Pancasila itu sebagai Setuju. pemersatu. Setuju. Nah, Pancasila ini satu paket mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Artinya semua unsur sara ada di sana. Ketika ingin menyampaikan, nggak usah panjang lebar jauh untuk menyikapi agama. Pahami dulu Pancasila dengan benar. Unsur ketuhanan manapun itu nggak boleh dihina.
Semua agama punya ajarannya. Ajarannya salah satunya untuk memilih pemimpin. Ketika agama itu menjabarkan untuk memilih pemimpin menurut kriteria apa yang diajarkan agamanya, tuntunannya, kemudian ada orang yang menilai aneh-aneh. Bagaimana tuntunan agama yang dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 29 UUD 1945 pasal 2, negara menjamin kebebasan kepada pemeluk-pemeluknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Boleh saya Dijamin. respon? Boleh saya respon? Nah, dengan dijamin ini ada dilindungi, kita sikap ini dilindungi undang-undang. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ini sangat nggak boleh disentuh. Boleh saya respon, Bang Aiman? Tadi kalimat Bang Aiman dengan Bang Aiman baca tadi ada kata saya itu Panji. Betul. Nah, itu kan subjektivitas dia. Betul Pak, Bisa. tapi harus dinilai. Bisa. Ketika dia menganalogikan sikap seseorang, mungkin masih bisa. Sholat itu pasti akan menjadikan kita orang baik. Itu sudah jaminan. Sholatnya, konteks ibadahnya, sholatnya itu baku. Tapi kalau mungkin Pak Haji menganalisa atau menganalogikan dengan seseorang, masih bisa kita tolerir. Ini di sini bahasanya sholat. Sementara ada jaminan inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Itu orang udah pada tahu. Bapak ngerti gak kira-kira? Saya Makanya tidak kalau masuk- nggak tunggu ngerti, dulu, Pak, tunggu dulu ini agak abangku, sulit. Bang Novel, Sulit untuk kita bisa menemukan titik temu sulit. kalimat itu saya. Ada kan kata-kata itu subjektivitas karena menurut kajian kami orang memilih seseorang bisa atas dasar program, bisa atas dasar sosok, bisa atas dasar homogenitas, atas dasar suku, agama atau apapun, seideologi, nggak ada masalah karena ada kata saya, kecuali dia tidak mengungkapkan itu langsung menunjukkan kepada agama tertentu, saya kira perdebatannya akan Bang beda. Aiman, Demikian. justru dengan kata saya ini itu menunjukkan pertanggungjawaban hukum kepada individu seseorang. Berarti dia yang harus bertanggung jawab. Kan begitu. Jadi ini saya tanya dulu nih Pak Emrus ini. Silakan. Anda sudah menonton siniar daripada si komika Panji nih Sudah. secara utuh? Secara utuh belum. Ah itu susah. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda... Enggak, tunggu dulu. No. Apakah Yang Anda saya maksudnya udah nonton yang saya belum gitu. Saya udah nonton penuh di Oke. Netflix. Ya, Oke. Anda belum nonton penuh. Iya. Ya. Anda tahu nggak gaya dia seperti apa di acara mensre itu? Mau saya tuntun kan? Silakan. Contohnya. Jadi dia gini. Gini Pak, gini. Wajar nggak kayak gitu? Oke. Wajar dia marah. Baik, boleh saya komentari? Pak Jadi Dokter, Pak Anda Dokter. jangan menilai kalau Anda Ya. belum menonton penuh. Boleh saya- Karena Anda bilang tadi cuma sepotong. Boleh saya Anda menonton komentari? dari medsos saja. Tunggu, saya komentarin dulu. Begini, dari sudut kritik kita apresiasi. Dari sudut pilihan kata, memang perlu harus yang ada kita... Dan body longitsnya Pak. Tunggu, pilihan kata. Misalnya salah satu selain gerakan itu, gitu ya, ada juga kata yang diucapkan, yaitu N diakhiri T. Artinya Anda nggak Tunggu, objektif. sebentar. Sejalan Kenapa saya kita. bilang Anda nggak objektif? Sejalan karena tunggu. Anda hanya menilai sepenggal Tunggu dulu. tanpa melihat gestur, Tunggu dulu, saya mau uraikan. tata cara dan bahasa-bahasa yang Kita disampaikan. kembali saat lagi tetap Saya mau bersama kami uraikan. di Rakyat Bersuara. Oke.